melakukan pelatihan dasar CPNS Formasi tahun 2018. Siap? Lanjutkan. Tidak ada yang bilang kepala BPSDM Papua Barat itu orang Wondama, jadi kami bisa urus. Oh ya, tidak ada cerita itu. Anda bisa sukses apabila Anda melakukan sesuatu sesuai dengan aturan-aturan yang dikehendaki oleh yang ditetapkan oleh aturan-aturan yang dikeluarkan oleh lembaga administrasi negara. Yang perlu saya sampaikan. Kemudian di Lansar ini tidak ada prioritas, tidak ada orang tidur di rumah. Penyelenggara kabupaten tidak ada orang tidur di rumah. Tim MMD Bapak harapkan tidak ada peserta tidur di rumah, semua tidur di penampungan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Teluk Ondama, yang terhormat Wakil Bupati Teluk Ondama, yang kami hormati Kekanrek Bekayen Wilayah 14 Manokwari, dan Kepala BPSDM Provinsi Papua Barat, yang kami hormati Kapolres Teluk Ondama, yang kami hormati Dandim Persiapan Teluk Ondama, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para pejabat pimpinan tinggi Pratama Kabupaten Teluk Ondama, saudara-saudari serta latihan dasar CPNS Kabupaten Teluk Ondama yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita sekalian untuk mensyukuri kasih dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menyelenggarakan dan mengikuti pembukaan latihan dasar bagi CPNS Formasi tahun 2018 Kabupaten Teluk Ondama. Saya mengucapkan selamat kepada para CPNS peserta pelatihan dasar yang telah memilih untuk mengabdikan diri sebagai pelayan masyarakat di Kabupaten Teluk Ondama. Status pegawai negeri sipil merupakan amanah yang besar di pundak saudara-saudari sekalian, terpikul beban dan tantangan yang tidak ringan. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan bahwa unsur ASN terdiri dari dua jenis pegawai, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Untuk dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil, maka seorang calon pegawai negeri sipil harus mengikuti dan lulus pelatihan dasar. Di samping sebagai persyaratan, maka yang terpenting bahwa pelatihan dasar merupakan tempat penggodokan sikap, perilaku, mental, dan mindset, serta untuk mewujudkan profesionalisme PNS. Pelatihan dasar ini merupakan salah satu syarat dalam perjalanan karir sebagai pegawai negeri sipil. Dapat atau tidak saudara diangkat secara penuh menjadi PNS tergantung hasil pelatihan dasar ini. Melalui pelatihan dasar CPNS ini diharapkan para peserta tidak saja akan menjadi aparat yang cerdas dan profesional, namun juga memiliki pemahaman tentang hak dan kewajibannya, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan koridor
peraturan yang berlaku, termasuk kedisiplinan serta moral untuk membentuk aparat pemerintah Kabupaten Teluk Bondama yang berkualitas dan profesional. Disiplin dan patuh terhadap peraturan adalah sikap-sikap yang harus ditanamkan, ditumbuhkan dan dikembangkan di dalam diri setiap pegawai negeri sipil. Sebab seorang pegawai negeri sipil harus bisa menjadikan dirinya sebagai contoh bagi masyarakat dalam hal patuh terhadap setiap aturan dan hukum yang berlaku dalam rangka membangun ketertiban hidup bermasyarakat. Bapak Ibu, para undangan dan saudara-saudari peserta pelatihan dasar CPNS yang saya hormati. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Core Values berakhlak untuk percepatan transformasi ASN. Berakhlak adalah seorang ASN harus berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Seorang aparatur sipil negara harus memiliki sifat yang berorientasi pelayanan. Artinya adalah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan tepat. Pelayanan tersebut harus dilakukan dengan hati yang tulus mengabdi kepada rakyat. Tugas seorang ASN adalah sebagai juru kunci atau bicara terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat. Pelayanan juga diberikan sebaik mungkin sehingga mempercepat proses yang berjalan. Contohnya adalah pelayanan dalam bidang administrasi harus dibuat sederhana mungkin sehingga tidak menyulitkan masyarakat. ASN juga harus memiliki sifat akuntabel yang selalu memperhitungkan apapun yang terjadi. ASN harus menjadi garda terdepan dalam melaksanakan atau membuat suatu anggaran menjadi benar-benar dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Sifat yang ketiga dari seorang ASN harus kompeten dalam bekerja. Kompeten di sini adalah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melakukan tugas yang sudah diberikan. Keahlian tersebut juga bisa semakin dikembangkan dengan mengikuti pelatihan yang ada. Saudara-saudari juga bisa semakin mengembangkan keahlian dengan selalu melakukan pekerjaan dengan baik. Sifat harmonis adalah sifat selanjutnya yang harus ada pada seorang ASN. ASN harus bisa memberikan teladan dalam bersinergi dalam dunia kerja tanpa ada keributan. Seorang ASN juga harus loyal dalam memberikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat. Terakhir, sifat yang harus dikuasai oleh ASN adalah adaptif dan kolaboratif. Seorang ASN harus mudah beradaptasi di mana saja ditempatkan, sehingga bisa bekerja dengan baik. ASN juga harus bisa berkolaborasi dalam tim untuk memberikan pelayanan terbaik. Bapak Ibu, para undangan dan saudara-saudari peserta latihan dasar CPNS yang saya hormati. Sebelum mengakhiri sambutan ini, tak lupa saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kepala Pusat Pelatihan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintah LAN Republik Indonesia Makassar yang telah mendukung dan menyetujui pelaksanaan Latsar CPNS tahun 2022 ini dapat dilaksanakan di Dasyei, Kabupaten Teluk Bondama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pembukaan latihan dasar CPNS ini. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat mengikuti pelatihan dasar dan teruslah berinovasi dalam bekerja membangun Kabupaten Teluk Bondama. Dan marilah kita bekerja dengan disiplin, jujur, cermat, semangat, dan tekad yang kuat, dilandasi dengan niat yang tulus, guna mewujudkan keadilan dan peradaban untuk kemandirian masyarakat Teluk Bondama.
Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Jadi saya selaku PMD Asisten 1 mewakili Bupati, saya mau sampaikan dua hal. Yang pertama, Kepala Bidang SDM agar hal-hal yang berhubungan dengan tim media suara dari provinsi dan Kepala BPSDM provinsi serta tim MRT agar dipersiapkan dan diatur dengan baik sehingga Bapak-Bapak ini kembali ke provinsi kami tidak meninggalkan hal yang kurang berkenan. Itu perlu saya kasih tahu Pak Kepala MRT agar diperhatikan hal itu karena sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, kita bersyukur hari ini Talsa bisa dilaksanakan di Kabupaten Program. Dan kita punya kewajiban untuk menyelesaikan semua dengan baik. Jangan lagi ada kesan yang tidak bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi itu Kepala BPSDM Provinsi Papua Barat tanya kepada CPNS Latsar yang tidak bisa komputer dan berapa banyak orang? Banyak ya? Banyak. Saya mau kasih tahu untuk pimpinan OPD bahwa inilah anak-anak kami, anak-anak Papua. Kalau diberikan alat kerja, kalau tidak bisa diajari, karena sistem kerja ini sudah berubah, sudah lagi tidak pakai manual-manual, sudah sistem elektronik IT. Jadi jangan mau tertinggal, jangan mau tertinggal. Kalau tadi saya bisa, kalau Bapak Ibu calon CPNS tidak bisa itu, nanti saya mau suruh adik-adik pegangan ya. Jambore spesial jambore nasional akan ada kami. Sedih karena misalnya anak-anak kecil itu saya berusaha, mereka harus tahu IT. Di sini kalian tidak berusaha gimana ya? Aduh, jangan gimana? Tidak boleh, harus berusaha tahu. Harus tahu. Kalau tidak tahu gimana? Minimal bisa ketik saja. Kalau mau bikin yang lain-lain tidak bisa. Minimal bisa ketik. Itu yang kedua. Yang ketiga, selesai laksana ini, Bapak Ibu sekalian sudah menjadi PNS, jangan tenggelam. Karena sudah jadi PNS harus tenggelam. Tidak masuk kantor. Tidak usah. Waktu itu masuk kantor. Nah, kalau tidak masuk kantor nanti tertinggal. Khusus untuk anak-anak Papua, kalau tidak masuk kantor nanti tertinggal. Baru besok bilang saya mau jadi tuan di atas negeri sendiri. Ini negeri saya anak negeri. Wah, anak negeri wah. Saya bilang saya pada tadi, jangan pakai sifat seperti itu. Harus datang kerja ya. Harus datang kerja. Tidak boleh tinggal di rumah. Kalau tadi tidak jadi pegawai negeri marah-marah. Sudah jadi pegawai negeri tidak masuk kantor. Ayo, gimana? Nanti kalau jalan kita dari pimpinan OPD di bawah bisa di bawah penumpang boleh. Nah, nanti kalau pimpinan OPD jadi itu jadi
Saya harap khusus untuk anak-anak Papua, anak-anak Bernama, berubah. Berubahlah mulai dari diri sendiri. Jangan berharap orang lain datang merubah dirimu. Kalau berharap orang lain datang merubah dirimu, berarti Anda berharap bintang jatuh dari langit. Tidak boleh berharap makan dari orang lain. Harus berusaha untuk makan dari diri sendiri. Saya pikir itu 3 hal yang saya perlu tambahkan dan perlu diingatkan. Dan terima kasih sudah berusaha sampai bisa laksanakan baca. 300 sudah ya? 300 ya? Hah? 341. Kita akan rekod mulai kabar ya? Ya, baik. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Senin tanggal 18 Juli tahun 2022, saya mewakili Bupati Direktur Utama Insinyur Hendrik Syahri Mambor MM membuka dengan resmi Latsar CPNS tahun 2018 di gedung Sasana Karya ini dengan ditandai tepuk tangan yang meriah. Saya mau bilang dia. Sebelum saya turun, saya kalau bilang, adakah Kabupaten Teluk Bernama di hatimu? Bapak bilang, kalau saya bilang, adakah pelayanan rakyat di matamu? Ingat ya, itu janji. Mulut keluarkan kata-kata itu janji. Janji kepada diri. 1, 2, 3. Adakah Kabupaten Teluk Bernama di dalammu? Ada. Kalau semangat, pulang dulu. Adakah Kabupaten Teluk Bernama di dalammu? Adakah pelayanan di matamu? Ingat, itu janji. Besok sudah selesai. 381 jangan hilang di dalam di bawah 21, di bawah bangun, di bawah 20 bisa. Tidak boleh melihat lagi di tadian. Stop. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.